Halo Sobat Tachi, Ferry di sini dan kali ini kita masih sama Poco F6 buat nyobain sesuatu game yang nggak sesuatu sih. Sebenarnya game yang udah gua tes kemarin 15 menit pertama, yaitu Zenless Zone Zero di Poco F6. Sampai kita cobain, lancar nggak sih main Zenless Zone Zero di Poco F6. Plus karena ini masih banner pertamanya dan for some reason gue udah ketemu waifu favorit, yaitu Ellen Jo. Ada yang ironis di situ, nanti akan gue ceritakan kenapa. Tapi ya karena ada banner Ellen Jo sebelum Juyan atau siapa tuh yang polisi yang baru di banner berikut ini version 1.0 ini. Jadi kita cobain aja main Zenless Zone Zero di Poco F6 Plus ngegacha Ellen Jo tadi. So, tanpa berlama-lama lagi, without further ado, let's put it up! Nah, jadi kita akan nyobain Zenless Zone Zero di Poco F6 kali ini. Jadi bakalan gua run through cepet aja spesifikasinya dan spesifikasi dari Zenless Zone Zero-nya juga. Sambil nanti kita langsung cobain mainin Zenless Zone Zero di high 60 fps. Dan kalau perlu kita tes juga pakai cooler. Plus juga kita thermo. Sebenarnya thermo gue udah balik, oh ini dia. Thermo gue udah kembali muncul dan kita bisa ngetes temperatur lagi. Dan ya, masih nyala. Kita udah bisa ngetes temperatur lagi. Jadi nggak bakalan bergantung 100% sama thermostat saja. Yes, kita masih pakai thermostat. Kenapa stok gua belum di-approve? So, yeah. Ya, gitulah. Dan kita kembali ke Poco F6-nya. Secara spesifikasi, smartphone ini cukup gahar ya. Snapdragon 8S Gen 3. Kita menemukan nama LPDDR5X, 12GB RAM-nya, dan storage UFS 4.0. Itu udah semua orang udah tau lah, pokoknya ini flagship killer yang raw performance-nya oke dan segala macamnya. Baterainya 5000 mAh, bisa dicas 90 watt dan yada. Dan selain itu, tadi baru ke reboot, kayaknya ada update. Untuk Antutu score-nya sendiri, si smartphone ini juga cukup lumayan. Di kelasannya, ini kita bisa bisa bilang adalah smartphone 4 jutaan yang punya Antutu score 1,47 juta. Ini sedikit lebih tinggi daripada adiknya si Poco X6 Pro yang 1,37 kalau nggak salah. Jadi beda 1000 dan itu opsinya pakai Dimensity. Kalau ini buset. Dan kalau ini pakai Snapdragon 8S Gen 3, something yang mungkin di Indonesia dimendang-mendingin dan akan sangat menjadi opsi yang lebih baik dibandingkan pakai MediaTek yang katanya boros lah, panas lah, segala macam. Snapdragon 8S Gen 3 sendiri dari Qualcomm itu adalah smart sih. Chipset flagshipnya mereka sama dengan 8 Gen 3, cuman ditweak lagi dan dikurasi lagi supaya lebih affordable dan bisa masuk ke smartphone harga segini. Secara alternatif, sebenarnya 8S Gen 3 di Indonesia ada satu smartphone lagi, yaitu smartphone ini yang sekarang juga lagi jadi daily driver dan nanti akan kita cobain main Genshin Impact juga. Itu adalah Realme GT6, tapi yang tentunya menjadi jawara di mendang-mendingin adalah benda ini. Dan untungnya untuk saat ini kali ini nggak gitu goib ya, for some reason I think orang udah agak oversaturated dengan Poco X6 Pro atau mungkin duitnya lagi terbatas atau gimana. But ya, secara stok masih cukup oke, masih cukup safe. So, kalau kalian yang masih tertarik, kalian bisa akses link aja, link pembeliannya di kolom deskripsi dan ya membantu sedikit lah channel Mungil ini supaya gue tetap semangat juga buat nonton. Oh ya, hal yang menarik dikit, kita pakai ada tag decknya Zenless Zone Zero. Jadi sebenarnya kicin. Ini kita dapetin dari launchingnya Zenless Zone Zero kemarin. Sama nanti mungkin ada shorts di wirepop.id tentang apa aja yang kita dapat di sana. Ada beberapa merchandise yang menarik juga sih dan cakep juga untuk showcase, tapi lagi nggak gue display di sini karena nggak muat. Oke, dah sekian aja sih sebenarnya untuk spesifikasi si Poco F6-nya. Banyak orang juga udah tahu yada-yadanya. Kita langsung ke Zenless Zone Zero-nya aja. Ini adalah version 1.0. Harusnya bukan 1.1. Yap, 1.0. Exactly the very first version dari Zenless Zone Zero yang mudah makan storage hampir 20GB dengan user datanya 18,7. Ini udah game baru, ini sih gede banget ya, tapi nggak bisa gue pungkiri grafiknya dia lumayan. Dan satu hal yang cukup uniknya adalah dia pakai comic style storytelling. Nah, comic style storytelling itu jadi setiap storyline-nya itu digabungin antara kadang pakai gaya comic strip, kemudian gaya 3D biasa, gaya visual novel biasa, atau gaya 3D yang even rendered animation, dan itu cukup oke banget sih. Dan itu untungnya bisa kita lihat di archive juga, jadi ini bisa kita intip-intip sedikit juga. So, iya, itulah version 1 dari Zenless Zone Zero. Ini adalah game yang cukup baru dari Hoyoverse, yang kalau belum tahu Hoyoverse itu adalah developer dan publisher dari Genshin Impact bareng sama Cognosphere dan juga MiHoYo sebagai parent company-nya. Selain Genshin Impact ada juga Honkai Star Rail, habis itu ada juga
Nggak, Wasteland cuma Honkai Star Rail sama Genshin Impact yang dimainin. Artinya ada Honkai Impact Third, terus juga ada Tears of Themis sama udah ya 5 game ya, 5 game ya cuma 5 game itu aja. Tadi kalau sempat kita akan main Wuthering Waves dan juga Blue Archive. Di sini di seri lancar nggak sih main game yang lainnya? Ya dah, jadi itu aja kurang lebih untuk starting point dari video kali ini, dan berikutnya gue akan coba nyalakan Taco Statsnya dan kawan-kawannya dan juga run through Zenless Zone Zero di Profile FX. Masih lancar nggak sih? Kita lihat aja nanti. Nah, ini Taco Statsnya udah nyala, kita langsung start aja Zenless Zone Zero nya from zero. Ini belum running lagi ya seharian di sini, jadi bisa jadi patokan juga untuk gimana performa loadnya. Loading screennya ada satu yang menarik sih, dia ada kayak boot up screen, boot up videonya abis ini. Nah, ini something yang beda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau Honkai Star Rail, dan ini sebenarnya bisa di skip. Kalau Honkai Star Rail sama Genshin Impact itu nggak bisa di skip. Oke, ini login screennya cukup unik ya karena sesuai temanya dia video rental location, jadi video rental gitu si protagonisnya, jadi dibikin kayak gini. Dan ini actually showing news, kayak current news, kayak kalian bisa dapat 100 signal search karena official launch-nya dan segala macam. Terus ada Hollow Investigation bla bla, itu yang kayak IPC kali ya di sini mungkin kalau di Honkai Star Rail. Jadi ada banyak experience yang unik-unik aja gitu di situ. Secara vibe sih ngingetin gue sama kalau yang tahu game di Switch itu adalah TWEWY atau The World Ends With You, ditemenin sama Splatoon, dan itu adalah dua game favorit gue yang non mobile. Jadi highly interesting to see ada take yang seperti ini untuk game gacha mobile. Jadi toningnya menarik, art style-nya menarik dan segala macam aja. Jadi itu something yang I really like. Nah, ini masih compiling shaders. Salah satu kelemahan awalnya Zenless Zone Zero ini, di awal-awal dia masih ada compiling shaders dan kawan-kawan. Jadi cukup lama di sana nunggunya. Kalau yang lain kan bisa di Genshin udah kayak gerbangnya udah mau kebuka, mau ketap dan segala macam. Itu mungkin something to improve on. Karena sebenarnya secara teknis game ini nggak terlalu berat. Ya, di loading speednya pasti 60 fps flat. Sempat turun 54,3. Oh ya, mungkin nanti gua nyalain dulu di Taco Stats itu bisa recording to know aja. Choose apps to record, kita bisa record. Jadinya nanti mungkin bisa gue selipin juga hasil ini. Mana Zenless Zone Zero ya? Zenless Zone Zero. Ini dia, game app. Jadi nanti bisa kita lihat kayak contohnya ini Genshin Impact kemarin kita bisa buka, cuma kemarin gue lupa. Tapi for now kita bisa record juga Zenless Zone Zero nya seperti apa. Harusnya saya pas loadingnya. Ya udah, dari pas ini aja bisa dilihat. Security Patrol, oh ya tadi lagi main sih. Lanjutin dulu bentar I guess sambil intip-intip. Memori gue cuma ada 30 menit, so hopefully ini nggak segitunya ya. Nah, ini grafiknya cakep ya. Nicole di sini cakep sekali. Oke. Oh ya, bisa pause kan harusnya. Nah, ini bisa ngasih lihat options juga. Untuk grafik di sini udah high, mentok kanan. Jadi opsinya itu dia high, medium, low power saving. Ini agak beda nih dengan settingannya Genshin dan HSR yang benar-benar grafik intensif looks ya banget. Jadi ini benar-benar cuma high, ya. Anti aliasing ada TAA, shadows medium atau bisa kita set ke high juga. Everything enabled, mentok kanan semua, dan kita FPS-nya 60 fps. Nggak ada meter yang kayak biasanya tuh kondisi smartphone-nya gimana kalau ini nih. Jadi ini benar-benar flat out aja, beda dengan biasanya dari game Hoyo yang lain. Tapi detailnya sih mantep banget ya. Mungkin ini juga vibe-nya tuh berasa kayak God Eater gitu loh. God Eater ketemu Honkai Impact, so that's kind of fun juga. Dan gue suka mekanisme switch-nya ini dengan final
dengan vibe-nya tuh kayak WoW tadi, Splatoon dan kawan-kawan. Kalau nggak tuh MD-nya tuh ngedeflect bullet tuh waktu lari deh. Dan itu pas deflect blocknya tuh bener-bener typical JRPG banget, something that I really like. Nah itu outnya ketika keluar animasinya kayak gitu, jadi tetap ada animation yang disubmit di sini. Miss, nggak ngelihat. Nah, wipe out. Jadi ya ada final wipe out moment kayak gini juga kayak bikin intense battle-nya suddenly finish kayak gitu, lega gitu. Cuman ini rank. Ini karena waktu ya, betul finish combat itu ya bener. Ya belum di-build juga anyway. Tadi itu sedikit battle gameplaynya, actually gue nggak lihat tadi FPS-nya berapa. But overallnya sih menurut gue pribadi ya cukup oke ya. Di sini skin temperature-nya 40,3. Nah, berhubung kita sekarang udah punya thermal gun, kita cek aja berapa thermal. 334, so not really that high, nggak seperti yang ditampilkan. Kayaknya itu kayak kelebihan 10 derajat gitu loh. Ini paling cuma berapa nih? Masih 34,5. Jadi panasnya masih cukup santai sih. Nah ini story wise yang masih kayak visual novel stylenya dan segala macam. 60 fps kita bisa explore sedikit di luar kotanya di Sixth Street-nya, di jalan ke-6 kayak Sixth Sense tapi Sixth Street. Dan emergency correct, terus kita 40 39. Wow, nggak flat out 60 sih. Hello Zero. Ini bisa keluar ya? Bisa kan harusnya? Bisa lah, ya benar. Nah ini kita sekarang di jalan kenangan ya, enggak sih, jalan ke-6 ya. Di loading cuma puluhan fps karena nggak open world, jadi salah satu benefitnya adalah sebenarnya regionalnya lebih sempit. Benar-benar coba jalan-jalan kayak gini, ini typical RPG style kayak Persona, terus ya Splatoon yang cuma exploration area-nya itu tipis, nggak terlalu dalam dan cukup steady 60 fps. Nanti much juga di sini, tapi nanti kalau nggak salah tuh ada dulu ya pas close beta berapa gitu, area itu tadi yang samping ini tuh juga area battle, mungkin ada some point. Gue belum MPN game, jadi nanti much to learn anyway. di kota lagi di ini sih 60 fps sure, flat out no problem lah ya. Skinnya 41,2 dan kita udah main baru sekitar 8 menitan. Playstyle sih memang lebih slow, nggak bener-bener intensif dan high pace action banget kayak Star Rail ataupun Genshin. At least di early story-nya ya probably ya. Mungkin nanti di end game bisa berubah dan segala macam-macamnya. Oke, mungkin cukup aja di Sixth Street-nya. Nanti habis ini kita mau coba commission, bukan commission tapi yang buat material gathering, buat grinding. Temperaturnya sekarang sudah mencapai 35,2. So even memang pakai dipakai game pun atas Gen 3 masih cukup cool ya di Zenless Zone Zero. Nanti kita akan coba retest lagi di Genshin Impact karena kemarin kan Thermogun gua nggak ada, jadi
nggak banyak yang bisa dibahas pas saat kemarin. Oke, apalagi yang kita mau tes di sini sebelum kita gacha-gacaan? Oh ya, ini ada basic material, dominion dan agent skill. Nah, kita bisa tes agent skill. Ini apa namanya sih? Nggak lupa tuh yang buat Genshin material. Domainnya Genshin. Kalau di Genshin namanya domain. Kalau di sini namanya lupa. training something gitu. Oke, dan kita bisa memilih apa yang mau kita ini, dan kita bisa juga set what kind of monster that we kinda wanna face. Jadi misalkan ini kan bisa kita kurangin satu, jadi nggak terlalu banyak. Itu pun mempengaruhi material yang kita dapat juga di sini nantinya. Jadi kalau misalnya kita kurangin satu nih, jadi 14, 16 material, sedangkan ini bisa 21 sampai 24. Jadi the larger the enemy you choose bisa sampai 5. The larger amount of material that you can get juga. Jadi looks interesting. Let's see. Ini ada current task itu berarti listrik, resonance gue kurang yakin apa, icing task itu F, rigidity itu apa gue lupa, hot heating itu api. Jadi ini berdasarkan elemen-elemennya. Kita coba current aja karena current tuh bisa dipakai sama MB. MB kan elektrik nih. Current. Jadi pengaruh di elementalnya seperti itu. Di sini kok nggak salah ada path juga nggak ya? Not sure. Memang entry point-nya VCC itu agak susah ya, karena banyak terminologi yang rancu dan nggak biasa. Jadi bisa di even dodge timingnya kita tuh berpengaruh dengan result yang bisa kita dapatkan tuh kayak dia udah ada warningnya tapi kita belum belum timingin yang pas, dia nggak efek ke slow down atau ini yang lagi juga gitu. FPS-nya stabil 50 plus, nggak even under 50, jadi masih sangat santai ya. Memang enemy-nya dia ada limit, nggak terlalu banyak juga. Ada batasan-batasan enemy-nya, jadi nggak semuanya langsung muncul all at once, nanti ngerender saat kayak muncul per 5 enemy gitu kurang lebih biasanya. Oke, kita bisa cobain satu lagi, tapi mungkin kita cek temperature dulu, dan ini mungkin pas kita bisa pakai cooler juga ya buat satu domain lagi. Di sini tadi FPS-nya masih 50 plus. Kalau katanya sini sih skin temperature-nya 42. Berarti kalau 42 tadi 42 harusnya nggak berubah jauh. Yap, masih 35,8. Doesn't even reach above 40. Jadi aman banget ya main ini. Side note, memang ada AC di sana. Gua set di 18,3 karena kalau nggak tuh di studio dengan lampu dan segala macam tuh panas banget. Ini aja sebenarnya panas, kena cahaya dari sini kan sama sini juga, dari depan juga ada buat nge-lighting sedikit, jadi kalau ngapain itu panas sih. So ya, bentar, kita akan nyalakan cooler dulu sebentar. Habis itu kita pasangin juga dia ke situ. Harusnya performance juga nggak berubah banyak ya. Zenless Zone Zero secara resource performance nggak sedrastis itu untuk
ngeborosin si Snapdragon 8s Gen 3-nya sampai bahkan bikin overheat juga. But it could be a whole different story kalau mungkin nanti kita tesin ke adiknya si Poco F6 yang literally masih gua suka juga sampai sekarang, itu Poco F6 Pro karena warnanya cakep, desainnya oke dan segala macam. Dan technically ini harganya lebih murah daripada Poco F6 untuk storage yang sama. Dia 12/512 sama-sama LPDDR5X sama UFS 4.0, practically sama harusnya komponennya. Mungkin bisa beda-beda manufaktur aja, gua nggak ngecek, dia nggak tahu brandnya apa sih untuk RAM-nya dan segala macam. Standarnya sih biasa Samsung untuk storage, flash storage-nya juga. Dan itu kalau sama ya tergantung lagi budget. Kalau kalian misalkan punya budgetnya 5 jutaan nih, tapi mau dapat yang 5 jutaan itu 5 jutaan kecil, pengen bisa dapat 512 main game oke dan segala macam, pilih Poco X6 Pro. Dia udah 12/512 di harga 4799, 4899 sih, sempat digoreng-goreng sampai 5,7, bahkan sampai seharga si Poco F6 sekarang digoreng setinggi itu. Janganlah, kalau harga segitu mending di skip aja. Tapi sekarang nih perbandingannya, masalahnya adalah ada Poco F6 yang harga 4,799 kalau nggak salah, itu yang 8256, itu udah lebih dari cukup banget buat most cases. Apalagi yang penting kan sebenarnya prosesornya 8 Gen 3-nya itu udah most capable smartphone di harga segitu, bahkan ngalahin iQOO Z9 sama Infinix GT20 Pro yang pakai Dimensity juga, dan adiknya sendiri dari si Poco X6 Pro. Tapi ya balik lagi, kalau ternyata kalian punya budgetnya 5 juta lebih atas sedikit, gue saranin sih memang get Poco F6 ya. Buat yang suka, mungkin tadi perbandingannya desainnya ini lebih kalem, lebih elegan, lebih santai, nggak se-epic dan heboh Poco F6 Pro. Dan I guess at the end of the day, Poco memang udah lebih banyak main di X series-nya dibandingkan di S series-nya. Oke, ini cooler sekarang dia di 7 derajat dan harusnya nggak bakalan jauh turun dari situ lagi. Biasanya ada 7 derajat. Kita pasangkan saja coolernya ke smartphone-nya. Skin temperature-nya harusnya langsung turunkan, benar, langsung 38,3. Tapi di sininya juga langsung naiknya kecil kali ini karena nggak terlalu panas, dia masih bisa lebih santai. Power button nggak kehalang, oke. Tapi 11 derajat juga langsung 12 juga anyway. So ya, kita cobain satu domain lagi. Kali ini domainnya untuk material level up. Tadi kan materialnya buat skill, ini material level up. Skill tuh apa ya kalau di materialnya? Agak lupa comparisonnya. Nah, ini buat level up, jadi buat naikin levelnya agent kita. Jadi karakter sini namanya agent, kayak Anbi, Billy, dan juga Nicole tuh mereka agents yang kita ajak buat explore Holo tuh ya domainnya. Karena kan ini nggak open world ya, jadi nama Holo itu adalah sebagai domain yang dipakai melawan musuh-musuh ini. Nah itu dia rendernya tuh per 3 gitu kalau di lagi gini. Jadi nggak ramai kalau yang biasanya terjadi. Ini beda, maaf ya kalau masih agak ngantuk. Bukan ngantuk sih, suaranya kayak ngantuk karena emang masih agak capek. Gue baru recovery dari collapse beberapa hari lalu dan disuruh enjoy aja sama dokter, dan since gue enjoy main game dan konten, why not sekalian aja udah dipakai lagi bahasanya, diinin. Ya, FPS-nya sama, masih 50 above, skin temperature-nya lebih kalem dikit aja, nothing much. 16 derajat sekarang di sini, dan smartphone-nya sendiri 30 derajat. Nah, 31. Jadi smartphone-nya pun jauh lebih dingin ya. Sepengaruh itu sih cooler sih. Cuman kalau di ZZZ performa nggak gitu ngaruh banyak sih dari cooler, karena dia PC juga udah cukup tinggi. Nggak gitu demanding juga secara grafik, but it's fun to play dan it's another game from Genshin Impact yang punya quote-unquote quality AAA. Jadi cukup oke lah untuk segala macam-macamnya. Yep. Dan yeah, that's about it. Masih belum endgame, jadi belum banyak yang bisa kita eksplorasi gimana banget. Ini BP-nya looks-nya pun gue suka ya, kayak apa ya, kayak voucher game lah. Makanya ini gabungan dari Ark Knights, Splatoon, kemudian TWEWY, itu jadi kayak best combo karena itu adalah things that I really like to play. Not things, games that I really like to play. Dan di sini namanya bukan Primo, ini Polychrome ya. Oke,
Mungkin itu aja untuk sekedar performance-nya, dan kita akan jumping ke hal berikutnya, yaitu menjadi tukang judi. Tukang judi sih, judi maniak ya. Ada achievement, kita kumpulin aja. Kenapa gue kumpulin? Karena di sini dapat Polychrome itu primo gamenya ZZZ, dan gue langsung nge-welkinin dia. Di sini namanya bukan welkin, kalau di sini namanya internet membership. Ya, kita subscribe sesuai sih namanya, karena dia tone-nya urban lebih modern juga dan lebih kekinian banget. Bahkan kalau misalnya tahu tuh di beberapa sesi ada, bukan beberapa kejadian tuh dia cukup kekinian banget, sampai bahkan kekinian di di story-nya, salah satunya tentang kebocoran data di korannya loh itu. Dan itu kalau pakai bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia sih sayangnya enggak. Oke, kita akan ngegacha Ellen Joe. Nah, yang tadi gue bilang ironinya, Ellen Joe itu kalau misalkan di Indonesia, country directornya Realme Indonesia namanya sekarang adalah Ellen Zhou, dan ini adalah Ellen Joe. Literally mirip banget, dan ironically gue main pertama kali ZZZ dan akan coba ngegacha Ellen Joe si mate Hue-nya itu di Poké F6. So yeah, that's kinda the irony. Nggak bisa zoom out juga, nggak ada kamera angle-nya segala macam, dia belum begitu. Tapi ya probably bakalan bisa dirubah dan diupdate juga. I mean, kita udah lihat overhaul juga secara UI di Genshin ini, UI-nya masih kurang. Oke, kita langsung signal search aja atau ngegacha di sini. Ini adalah Ellen Joe, dia faksi dari Victoria Mate. Dan kenapa gue tertarik sama dia? Karena dia kayak kombinasinya Topaz, Eula, sama si twinsnya di Honkai Impact. Terus dia pakai baju Mate. Nah, baju Mate itu kalau di Blue Archive gue suka banget sama Asuna dan Toki. So, also called Mate, tapi dia di CCC, Cleaner Mate. Jadi kayak wah. Wah sekali. Dan ya sama kalau untuk gacha di semua game MiHoYo ya, kita akan punya PT di 90 searches, itu pasti dapat S rank kalau kita seampas-ampasnya nggak ada apapun. Tapi ada rate off dan rate on-nya juga. Kalau rate off itu chance buat dapetin banner karakternya lebih kecil, tapi kalau misalnya rate on lebih tinggi tapi nggak menjamin, jadi bisa aja fail. Ya gitulah, ini lagi pilek juga lagi. Dan ya kita punya tiket 6 dengan polychrome-nya 4093. Dia sama kalau untuk satu kali gacanya adalah 1600. Jadi ini kurang lebih kita bisa dapat 20, 30 sampai 40 kali. Nggak tahu bakal dapat Ellen atau enggak. But let's try. Let's go. Kita mulai dari 10 signal searches. Pertama, ini juga pertama loh by the way, gue ngegacha di yang banner karakter kemarin, gacha sekali di biasa dan nggak dapet S. Let's go, 3, 2, 1, go shoot. Lagunya B. Sedih banget cuma dapat 1 A. Dan ini W engine itu adalah weapon ya kalau di sini. Jadi sama seperti tipikal gacha stuffnya MiHoYo. Akan ada karakter di ada weapon di karakter banner, dan kebanyakan itu sebenarnya weapon bukan karakter. Sedih banget nih cuma dapat 1 A loh. Engine-nya doang, jangan A-nya, bukan karakter bahkan. Karakter masih tentunya masih sangat lacking ya, karena kita baru gacha sekali. Sedih banget. B. Nah, dapat screen itu, ini yang gue suka. Screen setelah gacanya tuh, karakter profile-nya tuh bener-bener agent showcase gitu, kayak oh my god, this looks nice, I really like it. Ada multi angle-nya, close up dan semacamnya ya. Shokaku, search result. Nah, ini udah di search result-nya. Sedih ya, tapi masih baru pertama anyway. So, confirm. Itu tadilah gambaran gacanya. Kita masih bisa gacha sekitar, ini kita bisa exchange aja semua. Kok nggak exchange? Shoot, kita exchange aja semua, jadi dari monochrome ke polychrome. Ada 3700 tuh, berarti bisa dapat 2 kali doang, 20. Iya, sedih ya, cuma dapat 30 ya berarti ya. Anyway, let's go. 3, belum. 3, 2, 1, go shoot.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me an S. Not just one A again, just another A. Terus A-nya bukan karakter lagi. Engine B, engine B, engine A-nya engine anjir. Never even ada character. Sedih. Ada karakter B-nya ya? Kayaknya nggak ada deh. Karakter tuh minimal A. Iya. Jadi yang A-nya weapon nih, jadi tiba-tiba 1 kok sedih banget. Ironically, sedih. One last time, 30. 3, 2, 1, go shoot. Come on, I will give me a character, right? Oh, give me an S. Double Ace. Yeah, one of those going to be characters. Another one's going to be an engine. Engine B. Engine B. Ya kan, tuh. Shokaku lagi. Repeat karakter, udah dibuat DC-in seperti biasa. Double karakter juga nggak apa-apa lah, maksudnya Shokaku lagi doang. Ini kayak lagi dapat Bennett anjir. Oh, tekniknya Shokaku karena Bennett. The vibes. Mana A satu lagi? B. Oke, minimal dapat band bigger. Ini harus dikomboin sama si Twin Tail sih. Cakep. Band bigger tuh dari faksi Belobok Industry. Jadi ada faksi-faksinya juga di sini. Belum banyak yang gue pelajari lebih dalam, tapi ada Belobok, ada Public Security sama Harris itu yang di ini, yang si Nicole segala macam. Sedih. Siap. Safe. Mentok-mentok cuma dapat 2. Sedih banget. Kita masih bisa gacha sih sebenarnya. Ini kita bisa gacha normal, nanti bisa nge-collect tiket juga buat kita claim. Jadi kita bisa gacha juga. Sambil ngumpulin karakter aja sih. Double Ace. Oh, dapat Corin lagi. Dapat mate, tapi mate-nya berbeda. Mate-nya mate Miku. Entah kenapa sekarang ini berarti udah ada 3 game yang Miku style karakter jadi mate. Salah satunya adalah Nike dan juga ada Blue Archive. Blue Archive tapi sama Miku beneran sih. Ini standard bannernya ya, by the way, tadi gue lupa ngomong. Ini namanya standard banner di versi sini. Ini si Oni satu ini muncul mulu anjir. Double character at least, something to work on. But I need my Alan. Masa harus gacha, masa harus gesek sih. Harus spending money, sedih banget. Harus spending money di apa namanya, di karakter biasanya. Oke, signal search lagi. Karena regular banner juga kalau kita gacha itu kita memberikan kesempatan kita buat pasti dapat si S nih. Double Ace again. Anton lagi. Anton tuh juga dari Belobok. Engine B. Oh, engine A. This one looks cool. Untuk itu kayak bunny yang kebalik gitu. I get some nice weapon juga sih to collect with dan to power up with. Harusnya udah ya, A-nya cuma 2 kan, kita ya deh. Nah, oke lah, not bad, come on. Confirm. Udah. Belum nggak mau ngasih S sama sekali ya. Akun gue tuh kesian dah. Nggak di Genshin, nggak di HSR. Kalau mau dapat S tuh biasanya hard PT aja. Oh, band lagi. Pas gacha gini aja juga FPS-nya masih 60-an lah. So nice.
Billy. Alright. Masih bisa gacha kah? Oh masih bisa. Terus gue mau lihat dulu ini shopnya di mana ya. Signal shop. Mau swap jadiin yang encrypted. Sudah ketiga dan itu sold out belum. Discounted. Enggak ya, discounted ini. Bisa beli 4. Oke. Alright. Kita coba 7 tuh berarti kita butuh tambahan 480. Ini bisa last gacha premium ya, berarti ini ke 40. Kalau mesti 30 kali lagi, 40 lagi dong. 3, 2, 1, go shoot. Sekali kayak gitu MiHoYo bayin gue ngapa. Come on, give me rest. Now, triple ace. Alright, still triple ace tuh. Engine B. Tonton lagi. Double. Nggak lucu kan kalau triple Anton ya. Come on, don't make me do that to me, please. Triple Anton, why? Triple Anton, why? Apa sih? Sebel. Antonnya udah pencet 6 aja. Udah kita pakai ini stable, kita habiskan saja, whatever. Gak bisa dapat juga anyway. Bukan nggak bisa dapat, masih 18 hari, 17 hari. Ada S1 akhirnya. Grace kah? At least Grace lah, tolong, come on. Ada background BGM-nya asik banget sih. Terus gitu ya, si engine sebel banget. Lebih suka karakter sih daripada weapon for now. Engine adanya suddenly looks good. Looks like bambu though. Oh, bukan, ini masih A. Pepper Wheel kan masih A kan? Ini dari apa ya vaksinnya ya? Dia Piper. Character design is really good though. Menurut gue ini desain karakternya lebih bagus daripada Genshin dan HSF. Lebih kayak Pokemon tapi sih. Come on, give me the S. Engine B. Oh, Nekomata. Okay, not bad. Nekomiya mana? At least I like her fast pace though. Dia attacker sih dan dia fast pace. Asik juga. At least double A sama S. Oke. Kita gacha sekali lagi. Masih bisa? Oh, masih bisa 2 kali lagi. Standard banner mau dihabisin sebenarnya nggak masalah sih, nggak bakal berubah, namanya juga standard banner. Ini pasti A doang, hanya sebiji doang nih. Terus A-nya Anton lagi gitu ya. Minimal beda kayak gitu, kayak out of all characters available. A-nya tuh sampai paling belakang ya kalau nggak salah, paling bawah kan. Anticipation is high. Oh, engine. Okay, not bad. Which one engine? Last. Masih triple ace. Nice. Not bad. Triple A. Kumbi harusnya A-nya. Oh bukan.
Oh, engine. Oh, itu dupe-nya engine. Another dupe. Random another dupe. Oh enggak, ini new engine. Alright. Dah, kita skip aja, nggak apa-apa. Ya, begitulah kita koleksi engine dulu aja dan masih Alan Jowles 40. Masih bisa 30 lagi buat dapat mulai PT-PT di 70-an. So, ya sudahlah, tidak apa-apa. Kalau mau YOLO sih bisa satu harusnya. Oh enggak, dia 160 polychrome-nya kurang. Ya, we'll do it another time. So, ya, kurang lebih itu experience Zelda Zone Zero di Poco F6 60 fps flat highest noise share all, jadi bisa dimainkan dengan cukup santai. Mau pakai cooler nggak masalah. Coolernya 14 derajat doang, nggak lebih dari ini. Skin temperature-nya terakhir berarti sekarang 28, 27 bahkan so chill, sangat chill. Tidak ada yang terlalu apa gimana juga. So ya, mau dimainin pakai itu atau mau pakai cooler mau enggak, silakan bebas. Dan satu lagi, sebenarnya kalau misalnya kalian main di Android itu kalian bisa pakai juga sebuah teknologi lain, yaitu controller. For the first time ada game MiHoYo support controller juga out of the box. It's kinda nice. Dan ini gue pakai game G8 buat kontrol di sini, something yang fun to do aja. So ya, gitu aja. Sebelum kita closing, gue akan kasih lihat performance-nya si Taco Stats dulu. Pasti dia ada view record-nya, ini kita bisa matiin dulu nih. Ya, sambil itu kita bisa lihat performanya Zelda Zone Zero. Bisa dilihat ya, FPS-nya sangat flat banget ini. Yang turun-turun tuh pas di loading screen-nya doang. Power consumption-nya cukup stabil juga, ada di sekian. Actually gue nggak gitu tau gimana cara baca power consumption. Ini current-nya juga berapa ampere-ampernya. Tapi yang fokus utamanya adalah di FPS-nya. Overall FPS-nya dapat flat banget, bener-bener di 60. Beberapa dips itu cuma karena di loading screen-nya aja. Tapi overall-nya sangat flat ya. Bahkan di beberapa range battle juga, bahkan udah flat total. Kalau nggak salah di terakhir harusnya flat banget karena ya sekarang gacha tuh flat banget 60. Ya gitu aja kurang lebih performanya Zelda Zone Zero di Poco F6 cukup oke untuk flat out kayak gitu. Dan Poco F6 nya sendiri ya sustain banget sih, namanya juga flagship killernya Poco. What to say, udah good option aja gitu, opsi paling aman lah untuk semuanya. Dan ya kalau masih dapetin aja. Oke, sekian dulu aja untuk video kali ini. Udah cukup lama juga, 37 menit. Berarti di total mungkin bisa sampai 45 menit juga. Seperti biasa, seri-seri lancar nggak sih itu mainnya, range segitu. Sekian aja, kalau gitu video untuk tes Zelda Zone Zero. Lancar nggak sih main Zelda Zone Zero high 60 fps di Poco F6. Dan gue lupa bisa closingnya ke apa. Ya, biasanya ya sekian aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gabutaci. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @uteknoid dan gue pribadi di @fsp+ ataupun di media partner kita @wirepop.id. Thanks for watching and as always stay safe, healthy, and have a nice day. Ferry dan Poco F6 signing out, dan sampai jumpa di video lancar nggak sih main game lain di Poco F6. Bye bye.